Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi bilangan kuantum. Apakah bilangan kuantum? Bilangan kuantum merupakan istilah untuk menggambarkan kedudukan elektron dalam suatu atom. Bilangan kuantum diantaranya 1. Bilangan kuantum utama, 2. Bilangan kuantum azimut, 3. Bilangan kuantum magnetik, dan 4. Bilangan kuantum spin. Kita mulai dari bilangan kuantum utama disimbolkan dengan N, di mana menunjukkan posisi elektron dalam kulit elektron. Bilangan kuantum pada kulit elektron bisa dituliskan sebagai berikut. Dimisalkan kulit elektronnya adalah kulit K. Kulit K berarti menunjukkan bilangan kuantum atau N-nya adalah 1. 1 menunjukkan bahwa dia adalah kulit pertama atau kulit 1. Untuk L, kulit elektron L berarti menunjukkan bilangan kuantum atau N-nya 2. Menunjukkan bahwa dia terdapat pada kulit kedua. Sedangkan untuk kulit elektron M menunjukkan bahwa bilangan kuantumnya adalah 3. Berarti dia adalah kulit ketiga. Sedangkan untuk kulit elektron N di sini menunjukkan bilangan kuantum N-nya adalah 4. Karena dia terletak pada kulit keempat. 2. Bilangan kuantum azimut atau L kecil simbolnya menunjukkan subkulit yang nilainya tergantung dari bilangan kuantum utama, yaitu bilangan bulat dari 0 hingga N-1. Kita lihat pada tabel untuk kulit K di sini menunjukkan bahwa bilangan kuantum utamanya atau N-nya adalah 1. Di mana nilai bilangan kuantum azimutnya ini menunjukkan 0. Kita bisa melihat kenapa maksimalnya 0 karena N-nya 1. 1 dikurangi 1 berarti 0, jadi maksimalnya 0. Bisa dilihat juga dari subkulitnya. Di sini kulit K itu menunjukkan kulit 1 di mana terdapat satu subkulit yaitu S. S itu sendiri mempunyai nilai bilangan kuantum azimut adalah 0. Untuk kulit L, nilai bilangan kuantum utamanya adalah 2 karena dia menunjukkan kulit kedua. Di mana nilai bilangan kuantum azimut atau L-nya adalah maksimal 1, itu 0 bisa 1. Ini kita bisa mengambil dari N kurangi 1 ya, seperti tadi. 2 dikurangi 1 berarti maksimalnya adalah 1. Kalau kita melihat dari subkulitnya di sini bahwa kulit L itu menunjukkan kulit kedua, terdapat subkulit S dan P pada kulit kedua. Berarti S bisa menunjukkan bilangan kuantum azimutnya 0, sedangkan P-nya menunjukkan bilangan kuantum azimutnya 1. Untuk kulit M, nilai bilangan kuantum utamanya atau N-nya adalah 3 karena menunjukkan pada kulit ketiga. Di sini nilai L-nya nanti maksimalnya N-1 berarti 3 dikurangi 1 adalah 2. Nilainya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kita bisa melihat dari uraian subkulitnya bahwa kulit ketiga terdiri dari subkulit S, subkulit P, dan subkulit D. Di mana subkulit S menunjukkan bilangan kuantum azimutnya 0, sedangkan untuk subkulit P menunjukkan bilangan kuantum azimutnya 1, dan subkulit D menunjukkan bilangan kuantum azimut atau L-nya 2. Kulit N menunjukkan bahwa dia bilangan kuantum utama atau N-nya adalah 4 karena berasal dari kulit keempat, di mana nanti nilai bilangan kuantum azimutnya maksimal 3 berasal dari N-1, 4 kurangi 1. Bisa menuliskan bilangan kuantum azimutnya 0, 1, bisa 2, bisa 3. Di mana dilihat dari uraiannya dia berasal dari kulit keempat, di mana kulit keempat itu mempunyai subkulit S, P, D, dan F.
Subkulit S menunjukkan nilai bilangan kuantum azimut L-nya adalah 0, sedangkan P adalah 1, sedangkan D adalah 2, sedangkan yang satunya lagi F adalah 3. Jadi untuk L sama dengan 0 menunjukkan subkulit S, L sama dengan 1 menunjukkan subkulit P, L sama dengan 2 menunjukkan subkulit D, dan L sama dengan 3 menunjukkan subkulit F. 3. Bilangan kuantum magnetik disimbolkan dengan M. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan orbital khusus yang ditempati elektron pada suatu subkulit. Nilai bilangan kuantum magnetik tergantung pada nilai bilangan kuantum azimut berupa bilangan bulat mulai dari min L sampai dengan plus L, termasuk 0. Susunan orbital dalam satu subkulit sebagai berikut. Kita mulai dari subkulit. Di sini ada subkulit S, P, D, dan F. Untuk diagram orbitalnya, S terdiri dari 1 orbital, P ada 3 orbital, D ada 5 orbital, dan F ada 7 orbital. Sekarang kita mulai menentukan bilangan kuantum magnetiknya atau nilai M-nya di sini. Untuk S terdiri dari 1 orbital, kita berpedoman atau berpatokan pada bilangan kuantum azimut atau L. Di sini S itu menunjukkan L-nya sama dengan 0. Untuk mengingat kembali, untuk bilangan kuantum azimut L-nya itu N-1. Jadi pada subkulit S hanya mempunyai bilangan kuantum magnetik 0, di mana dia terdapat pada 1 orbital. Sedangkan untuk subkulit P terdiri dari 3 orbital, di situ dilihatkan ada 3 kotak di situ. Kemudian untuk menunjukkan bilangan kuantum magnetik, berarti berpedoman pada bilangan kuantum azimut, yaitu L-nya. P itu menunjukkan bahwa dia nilainya adalah 1. Maksimalnya 1 kalau kita. Sehingga karena dimulai dari bilangan bulat min L sampai plus L, maka nilainya untuk P kita masukkan ke orbital yang awal min 1, kemudian orbital selanjutnya 0, dan orbital yang satunya lagi adalah plus 1. Sekarang kita masuk ke subkulit D, di mana diagram orbitalnya ada 5. Di sini kita hubungkan dengan bilangan kuantum azimut atau L untuk menunjukkan bilangan kuantum magnetik M. Berpedoman bahwa L-nya untuk subkulit D itu sama dengan 2. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam diagram orbital untuk menentukan nilai M-nya, mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Selanjutnya adalah subkulit F. Subkulit F di mana dia diagram orbitalnya jumlahnya ada 7. Untuk menentukan nilai bilangan kuantum magnetik berpedoman pada bilangan kuantum azimut, di mana L-nya untuk subkulit F yaitu 3. Jadi kita mulainya menggunakan bilangan bulat dari min L sampai dengan plus L, sehingga min 3 sampai dengan plus 3. Hingga nilai M-nya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 pada orbital F. 4. Bilangan kuantum spin atau disimbolkan dengan S kecil menunjukkan arah rotasi elektron dengan arah yang berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. Kedua arahnya berbeda sehingga dinyatakan dengan nilai S sama dengan plus setengah dan S sama dengan min setengah. Arah rotasi elektron bisa dilihat pada gambar.
Untuk S sama dengan plus setengah, tanda panah menunjuk ke atas, sedangkan S sama dengan min setengah, tanda panah menunjuk ke bawah. Sekarang kita ke contoh soal. Diketahui suatu unsur X dengan nomor massa 32 dan nomor atom 16. Tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Sebelum kita memasuki penyelesaiannya, perlu kita ketahui tadi bahwa untuk mencari keempat bilangan kuantum, kita harus tahu dulu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu menggunakan nomor atom. Ya, nomor atom. Kenapa nomor atom? Karena nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kita memakai yang elektronnya di sini. Sehingga konfigurasi elektron 16X itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Setelah kita buat konfigurasi, yang harus kita lakukan adalah mencari elektron terakhir pada subkulit ya di sini. Siapa yang terakhir? Yaitu adalah 3p4. Setelah itu baru kita bisa mencari bilangan kuantumnya. Yang pertama bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan N. N ini menunjukkan apa? Menunjukkan kulitnya. Berarti kita lihat itu 3p4 kulitnya adalah 3. Jadi bilangan kuantum utamanya atau N-nya sama dengan 3. Sebelum kita mencari bilangan kuantum azimut, magnetik, dan spin, kita harus membuat dulu bentuk orbitalnya. Kita bisa melihat di situ bentuk orbital 3p4. Di situ adalah ada 3 orbital, di mana masing-masing orbital diisi oleh elektron-elektron. Ingat, untuk mengisinya sendiri-sendiri dulu, kemudian baru berpasangan karena mengikuti kaidahan. Ternyata jatuhnya yang terakhir berada di -1. Perlu diingat, untuk P itu sendiri mempunyai 3 orbital, di mana untuk bilangan kuantum azimutnya P itu menunjukkan nilainya 1. Sekarang kita masuk ke bilangan kuantum magnetik. Bagaimana cara mencari bilangan kuantum magnetiknya? Kita bisa melihat berada jatuh di mana dia. Dia berada jatuh di tempat -1 terakhirnya, maka M-nya -1. Sekarang kita masuk ke bilangan kuantum spin. Kita lihat yang terakhirnya. Jatuhnya tanda elektronnya menunjuk ke bawah ternyata di -1 tadi. Karena dia menunjuk ke bawah, maka dituliskan S sama dengan -1/2. Jadi keempat bilangan kuantumnya yaitu N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan -1, S sama dengan -1/2.